kami akan membaca renungkan firman Amin. Tuhan. Karena keterbatasan dan ketidakberdayaan kami, keberdosaan kami, maka sebenarnya kami tidak punya kesempatan, tidak punya kesanggupan, tidak punya kelayakan untuk berbicara, menyampaikan, men-sharingkan, dan menerima firman-Mu. Tapi semuanya lah anugerah-Mu, dan kami mohon kemurahan-Mu dengan kuasa Roh Kudus menolong kami, memampukan kami, menyanggupkan kami, memberi hikmat dan kuasa, mengubah kami, memperbaharui kami, agar kami terus dibentuk oleh Engkau sampai Engkau datang yang kedua kali. Sehingga kami dalam ketekunan yang kami jalani, membawa dampak kepastian, keyakinan, keteguhan iman kami akan keselamatan yang telah Engkau anugerahkan dalam hidup kami. Kami menyerahkan pagi ini di dalam pertolongan-Mu, biarlah Injil firman Tuhan boleh disampaikan dalam terang, pimpinan, dan pertolongan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, rekan-rekan hamba Tuhan, pagi ini kita bersyukur karena kita bisa merenungkan firman Tuhan kembali dengan men-sharingkan firman Tuhan bersama-sama dengan tema yang sudah kita kumuli bersama-sama. Saya mendasarkan dari firman Tuhan pagi hari ini dari kitab 1 Samuel pasal 1, ya, kitab Samuel pasal 1. Satu Samuel pasal 1 ayat 1 sampai 3. Saya akan membaca untuk kita semua. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Yofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Ana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Shilo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni, dan Pinehas. Demikian sabda Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini dan kita akan renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Saya akan share untuk PPT saya. Ya, hari ini kita akan belajar tentang keluarga yang membangun relasi dengan Allah dalam ketaatan beribadah. Saya akan mulai dari sebuah tantangan yang dihadapi oleh kita sebagai keluarga Allah yang membangun relasi dengan Allah melalui ketaatan ibadah. Nah, jemaat dikasih Tuhan, tantangan yang terbesar untuk abad ini adalah soal digital. Ya, saya pikir ini menjadi berkat terbesar juga di zaman ini, tetapi ini juga menjadi tantangan terbesar dalam keluarga membangun relasi dengan Tuhan melalui ketaatan ibadah. Karena itu menyita waktu. Kita tidak bisa tahan untuk tidak memegang gadget
dalam jangka waktu lama, dan bahkan kadangkala ada juga seorang hamba Tuhan yang sementara dia berkhotbah, dia masih bisa jawab WA dan sebagainya. Kemudian tantangan yang kedua adalah kesibukan Bapak Ibu. Ya, sekolah pagi-pagi, kerja pagi-pagi, pulang malam. Dan kadangkala saya melihat juga Sabtu masih bekerja, Minggu masih bekerja, dan sebagainya. Kemudian dengan adanya zaman sekarang, dengan adanya kemajuan yang luar biasa, individualisme juga menjadi tantangan yang luar biasa. Kemudian saat ini juga tentang moralitas, tidak ada yang mutlak, ya, semua merasa relatif lah. Kumaha aing, kumaha saya, bagaimana saya saja begitu. Tingkat stres dan kecemasan yang luar biasa, yang membuat juga menjadi masalah yang dihadapi dalam berelasi dengan Tuhan, dalam ketaatan beribadah. Disiplin rohani, disiplin rohani. Kalau gangguan digital begitu besar, kesibukan kerja, sekolah juga luar biasa, individualisme luar biasa, maka disiplin rohani sudah jelas Bapak Ibu. Juga pasti melemah. Kurang dukungan gereja, ini menjadi pemikiran yang harus kita kumpulkan sama-sama. Ya, gereja kurang mendukung dalam keluarga-keluarga membangun relasi dengan Allah dalam ketaatan beribadah. Kadangkala orang merasa hanya cukup ibadah hari Minggu. Ya. Sehingga ada satu kalimat yang pernah saya dengar mengatakan demikian. Kalau Anda ingin tahu betapa terkenalnya gereja, maka datanglah pada hari Minggu. Kalau Anda ingin tahu betapa terkenalnya pendeta, maka datanglah pada ibadah malam hari. Kalau Anda ingin tahu betapa hebatnya Tuhan, datanglah pada waktu persekutuan doa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalimat itu mengingatkan kita bahwa gereja-gereja yang terkenal itu hari Minggu penuh. Pendeta-pendeta yang terkenal itu mau khotbah tengah malam pun banyak yang hadir. Tapi persekutuan doa, berapa yang hadir Bapak Ibu? Dan kadangkala gereja juga tidak mau tahu dengan hal-hal yang begitu. Perbedaan rohani, karena zaman kita berada dalam toleransi yang luar biasa. Kadangkala keluarga-keluarga Kristen juga toleransi, ya anaknya mau agama apapun ya terserah dia lah. Dia mau menikah dengan siapapun, terserah dia lah. Sehingga bagaimana bisa membangun relasi dengan Tuhan dalam ketaatan ibadah kalau kemudian perbedaan rohani juga muncul. Bahkan perbedaan rohani tidak hanya bisa soal beda agama, tapi juga beda visi, beda kedewasaan itu menjadi masalah. Tekanan ekonomi, ya. Dan yang terakhir adalah kekecewaan gereja. Inilah sebuah gangguan-gangguan yang muncul. Mari kita koreksi di dalam hidup kita. Dari gangguan-gangguan ini mana yang paling dominan dalam mengganggu kita membangun relasi dengan Tuhan dalam ketaatan ibadah. Coba kita renungkan sejenak Bapak Ibu.
Dari semuanya ini mana yang mengganggu? Saya pikir lebih dari satu, bisa lebih dari dua, bisa lebih dari tiga. Kita harus jujur di hadapan Tuhan. Presentasenya berapa persen? Ya, mari kita renungkan sungguh-sungguh. Dalam pembacaan kita pagi ini, Bapak Ibu, kita berbicara tentang 1 Samuel pasal 1. Kalau kita melihat latar belakangnya, maka peristiwa 1 Samuel ini kelanjutan dari setelah kitab Rut dan kitab Hakim-Hakim. Ya. Dan latar belakang pada waktu itu adalah kekacauan secara moral dan spiritual. Dalam Hakim-Hakim 17 ayat 6, Hakim-Hakim 21 ayat 25, di mana setiap orang berbuat apa yang benar menurut matanya sendiri. Inilah yang tadi katakan, ada relativisme tentang moral dan spiritual. Ya, dan itu terjadi sekarang juga. Luar biasa, Bapak Ibu. Orang mau lakukan sesuai apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Mau melawan arah kek, mau lakukan apapun, dia ngotot. Salah pun dia ngotot. Salah pun dia tidak mau ditegur salah. Dan bahkan dia ingin membela kesalahannya dengan caranya sendiri. Dan itu tidak hanya terjadi pada zaman hakim-hakim, tapi juga terjadi pada zaman Eli menjadi imam di Silo. Itu kita bisa baca di dalam 1 Samuel pasal yang kedua ayat 11 sampai yang ke-17. Bagaimana para imam yang menjadi imam pada waktu itu. Di dalam kitab 1 Samuel pasal 2 ayat 11 sampai 17 itu menggambarkan bagaimana kondisi imam, moralitas imam pada waktu itu. Dan ini yang juga sering didengung-dengungkan di media massa, bagaimana moralitas rohaniwan di zaman ini. Ya. Mereka seolah-olah punya relasi dengan Tuhan baik. Bapaknya imam, anaknya imam, kedua anaknya imam. Luar biasa relasi. Kelihatan jabatannya, predikatnya, tempatnya, seolah-olah mendukung bahwa mereka punya relasi yang baik dengan Allah. Kerjaannya setiap hari mereka ada di Silo. Perbuatan mereka tidak pernah lepas dari yang nama berkaitan dengan bait Allah. Semua terlihat. Tetapi kembali spiritual dan moralitasnya berbeda. Ada satu keluarga, Bapak Ibu, yang pada waktu itu juga hadir diceritakan dalam 1 Samuel ini. Keluarga itu adalah keluarga yang punya relasi dengan Allah dalam ketaatan ibadah. Ya. Kalau kita perhatikan sungguh-sungguh, di tengah kondisi setiap orang berbuat apa yang benar di matanya sendiri, di tengah kondisi Imam Eli sebagai orang tua, di tengah kondisi Imam Hofni dan Pinehas, ada satu keluarga yang tidak terpengaruh oleh kondisi imam itu. Ya, kadangkala relasi dengan Tuhan dalam ketaatan ibadah, kadangkala dipengaruhi juga oleh kondisi rohaniwan. Ya, ya pendetanya begini sih, ya pendetanya kurang ini sih, karena pendetanya akhirnya dia nggak ke gereja, akhirnya dia tidak bersekutu, akhirnya dia tidak rajin lagi,
Akhirnya dia pindah gereja atau akhirnya dia berhenti bergereja, Bapak Ibu. Ya. Akhirnya dia menjadi ateis, akhirnya dia pilih yang pindah agama dan sebagainya. Itu bisa terjadi. Tetapi keluarga ini, Elkana, tetap membawa istrinya Hana dan Penina untuk pergi beribadah. Orang itu dari tahun ke tahun. Perhatikan Bapak Ibu. Ini bukan hanya terjadi sekali dua kali. Dari tahun ke tahun. Pergi meninggalkan kotanya. Untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan alam, semesta alam. Di dalam ayat yang ketiga. Di sana ada komitmen, ini komitmen luar biasa karena dia tinggal di Rama, kemudian dia harus ke Silo, dia harus berjalan, dia harus membawa persiapan bekal. Dia juga harus mempersiapkan, mungkin dia harus menginap dan sebagainya. Kan kalau sekarang kan orang ke gereja kan lihat jarak ya. Jaraknya berapa kilometer gitu. Kalau sudah lebih dari 5 kilometer kita akan mengatakan jauh, yang cari yang deket aja begitu. Yang deket yang deket udah ada ya udah di rumah saja. Sekarang kan online juga bisa begitu ya. Jadi ada banyak alasan atau juga mengatakan kan sekarang nggak ada kendaraan, nggak ada angkot, susah angkot, harus pakai Grab Car, Grab Gojek dan sebagainya, mahal. Jadi, tapi keluarga ini luar biasa, Bapak Ibu. Ya, mari kita renungkan sungguh-sungguh dalam pelayanan kita, di dalam hidup kita. Ya, meskipun kadangkala sudah ada sarana-sarana yang mendukung, gereja sudah siapkan antar jemput, tetapi juga tetap aja susah untuk bisa berangkatkan alasan-alasan yang lain. Atau juga kadang-kala Tuhan sudah berkati kita dengan mobil. Ya, Tuhan beri mobil, Tuhan beri motor. Tetapi kita harus jujur juga kadang-kala kemudian itu justru tidak mendukung, membuat kita berkat yang Tuhan terima, yang Tuhan berikan, yang kita terima dari Tuhan, tidak mendukung semakin meningkatnya relasi kita dengan Tuhan dalam ibadah, tapi justru kadangkala membuat kita jauh berrelasi dengan Tuhan. Kita bisa mengatakan, kan doa bisa di mana saja, sambil kan tidak ke gereja, tidak apa-apa. Kita masih bisa berdoa di mana saja. Sehingga itu semua menjadi alasan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dari keluarga Elkana ini saya merenungkan ada 3 hal. Yang pertama adalah menerapkan kebenaran dan kasih Allah. Ya, coba Bapak Ibu renungkan keluarga ini. Namun Hana diberikan satu bagian di depan, sebab Hana dikasihinya, walau Tuhan telah menutup kandungannya. Dalam keluarga ini, kalau saya amati Bapak Ibu, ya mereka keluarga yang kurang menerapkan kasih Allah dengan benar. Ya, persoalan bagi Elkana adalah karena dia mempunyai 2 istri, yaitu Hana dan Penina. Kemudian memang Elkana terlihat lebih mengasihi Hana, meskipun Hana mandul. Ya, sementara Elkana yang punya anak dari Penina tidak ditulis di sana bahwa dia mengasihi Penina. Dan ini yang menjadi tantangan dalam keluarga, Bapak Ibu.
Apakah kasih Allah diterapkan dalam kehidupan kita? Karena tanpa kasih Allah tidak mungkin relasi kita dengan Allah bisa terbangun dengan baik. Tak mungkin lah. Pasti akan ada celah, kemudian relasi itu akan terganggu. Kemudian ayat yang ke-6, tetapi madunya menyakiti hatinya dan membuatnya bersedih. Ya, ayat yang ke-6 itu. Hal itu terjadi dari tahun ke tahun. Ini sama dengan ayat yang ketiga tadi, tahun ke tahun. Dari tahun ke tahun mereka beribadah ke Elkana, tetap Elkana beribadah di Silo, tapi dari tahun ke tahun juga madunya, yaitu Penina itu menyakiti. Ya. Seringkali Hana menangis dan tidak mau makan karena ia dihina. Lalu setiap kali Elkana suaminya bertanya, mengapa kau menangis Hana? Mengapa kau tak mau makan dan terus sedih saja? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Apakah Elkana tidak tahu kalau sedihnya Hana adalah karena Penina menyakiti hati Hana? Gitu. Masa dia malah menjawab, mempertanyakan tentang harga dirinya. Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Di situ Elkana tidak menerapkan kebenaran dengan benar. Seolah-olah dia mendiamkan Penina melakukan bullying dalam keluarga itu. Ya, tidak ada teguran, tidak ada ajaran, tidak ada peringatan, tidak ada apa yang dikerjakan oleh Elkana terhadap masalah ini. Kebenaran tidak ada di sana. Kebenaran Allah tidak ditegak. Keluarga yang membangun relasi dengan Allah dalam ketaatan keluarga, tanpa menerapkan kebenaran dan kasih Allah dalam keluarga itu sendiri, maka kemudian relasi itu sendiri akan terganggu, Bapak Ibu. Ya, kita sebagai orang tua, kita sebagai orang yang dianggap punya perintah dari Tuhan untuk melakukan itu, maka orang tua punya tanggung jawab untuk berada dalam semuanya ini. Kalau kita lihat Bapak Ibu, lingkaran yang terdekat dengan Tuhan itu adalah lingkaran suami. Seperti Kristus, kasihlah suami istrimu seperti Kristus. Kasihlah istrimu seperti Kristus. Itu lingkaran. Tapi kadangkala suami, mana yang lebih banyak rajin ke gereja, suami atau istri? Bapak Ibu. Mana yang lebih banyak berdoa, suami atau istri? Istri. Istri. Padahal yang dari awal yang lebih dekat dengan Tuhan siapa? Adam atau Hawa? Adam. Adam. Kepala keluarga siapa? Coba renungkan Bapak Ibu. Adam. Yang kedua saya lihat rekonsiliasi. Ayat 7, demikianlah hal itu terjadi tiap-tiap tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, maka ia menjadi sakit hati dan menangis serta tidak mau makan. Maka Elkana suaminya bertanya kepada Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau tidak makan? Mengapa sedih hatimu?
Bertahun-tahun mereka beribadah, bertahun-tahun mereka komitmen, bertahun-tahun mereka tinggalkan Rama menuju Silo, mereka membawa korban. Tapi keluarga ini, keluarga yang bertahun-tahun juga mengalami konflik, Bapak Ibu. Ada nggak yang terjadi seperti itu dalam diri keluarga kita? Ada. Dalam keluarga yang kita layani. Ya. Banyak, betul. Dan ini yang pergumulan yang berat, Bapak Ibu. Sering ada satu kalimat yang mengatakan bahwa negara kuat ditentukan oleh keluarga-keluarga yang kuat. Gereja yang kuat juga ditentukan oleh keluarga-keluarga yang kuat. Kan begitu. Dan ini sesuatu yang menyedihkan karena ini terjadi tiap-tiap tahun, Bapak Ibu. Dan kalau kita lihat juga, ketika Hana itu menangis, berdoa, ya, ketika Hana itu doa di dalam hatinya sambil terseduh-seduh, maka kemudian Eli malah punya prasangka yang berbeda. Imam Eli itu malah justru menuduh Hana sebagai orang yang mabuk. Coba renungkan, Bapak Ibu. Kenapa Eli tidak bertanya, kenapa kamu menangis? Kenapa kamu sampai seperti ini dan sebagainya? Di sana kayaknya Imam Eli perlu belajar konseling dengan Ibu Tina. Ya Bu Tina ya, diajarin lah dia gitu. Ya, dalam pastoral. Renungkan Bapak Ibu. Imam Eli terlihat cuek sekali gitu loh. Nah, coba kita renungkan. Seberapa gereja peduli dengan kondisi keluarga-keluarga. Berapa pedulinya kita sebagai rohaniawan, sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala terhadap masalah-masalah keluarga, jemaat yang kita layani. Bertahun-tahun mereka membawa korban, bertahun-tahun mereka beribadah, tapi rekonsiliasi tidak pernah terjadi. Apa gunanya beribadah? Relasi kepada Tuhan kan ada dimulai dari rekonsiliasi. Tuhan mengatakan dalam doa Bapa kami, kalau kita di gereja selalu ada bagian, Tuhan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalau di dalam liturgi gereja saya, setelah pengakuan dosa, kemudian ada salam damai terhadap sesamanya. Liturgos atau pembawa acara kematian. Kita sudah diampuni dosanya, mari kita saling mengampuni dan berikanlah salam damai terhadap sesamanya. Maka semua memberikan salam damai. Betulkah salam damai itu terjadi? Atau pilih-pilih siapa yang disalamin? Pernah saya dalam satu gereja di mana saya melayani, ada seorang ibu. Kalau doa Bapa kami, dia selalu lewati bagian yang mengatakan, Tuhan, ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu dilakukan bertahun-tahun. Kenapa? Karena dia menyimpan dendam itu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini menjadi kesedihan yang luar biasa. Ibadah iya, membenci iya, melayani iya, tetapi mencaci maki iya.
Yakobus mengatakan dari mulut satu kita memuji, tetapi juga kita mengutuk. Rekonsiliasi, maka kemudian harus diupayakan, harus menjadi tradisi yang harus dikerjakan dari hari demi hari. Karena kita sudah diampuni, kita relasi dengan Allah itu karena rekonsiliasi dari Allah yang di dalam Kristus Yesus yang sudah mati menebus dosa kita, mendamaikan kita, kita dibenarkan, kita dikuduskan karena pengorbanan Tuhan. Bagaimana kemudian itu diterapkan di dalam ketaatan ibadah kita? Kalau ketaatan ibadah kita tanpa ada rekonsiliasi dalam keluarga, maka kemudian itu menjadi sesuatu yang menyedihkan, Bapak Ibu. Kalau kemudian kita masih benci kepada keluarga lain, karena soal warisan keluarga atau mungkin soal ipar, soal tulang atau siapalah sebagainya seperti itu, om tante, karena masalah-masalah yang lain, maka itu menjadi sesuatu pergumulan Bapak Ibu. Gereja buat sama, ya mungkin kita dengan senior kita, mungkin dengan rekan kerja kita, saya pernah mengalami bagaimana saya disakiti oleh rekan-rekan kerja saya, Bapak Ibu. Saya mencoba untuk membangun rekonsiliasi. Ketika teman itu kemudian WA saya mengatakan, apakah kita mau begini terus sampai nanti mati? Saya bilang tidak, saya sudah berdoa untuk mengampuni kamu. Saya bilang. Cuma dikasih Tuhan yang terakhir, kedalaman ibadah. Setelah selesai makan dan minum, Hana berdiri diam-diam dan pergi berdoa kepada Tuhan. Saya menggunakan terjemahan yang lain, Bapak Ibu. Ya. Hana berdiri diam-diam dan pergi berdoa. Ibadah yang dilakukan oleh Hana tidak hanya sekedar sebuah ritual yang dilakukan per minggu atau per tahun yang dikerjakan oleh Hana. Ya, Elkana sebagai keluarga tahu bagaimana Hana sedih karena dia tidak punya anak. Tidak saja sekedar karena Peninanya menghina, menyakiti hati Hana. Karena kemandulan pada waktu itu adalah kehinaan. Saya pikir juga ini dalam keluarga-keluarga budaya tertentu, maka kemandulan itu menjadi sesuatu kehinaan. Rumah tangga bisa bercerai karena kemandulan. Ya. Dan bukan tidak hanya kemandulan, bahkan jenis kelamin anak atau cucu saja bisa menjadi masalah. Ya, karena ada tradisi-tradisi tertentu. Hana tidak hanya selesai makan dan minum, kemudian selesai. Tidak. Dia pergi agak jauh, dan dia berdoa kepada Tuhan. Saya membaca peristiwa Hana, saya harus kaitkan dengan Matius pasal 7, ayat 7 dan 8. Dalam Matius pasal 7, ayat 7 dan 8 mengatakan demikian. Mintalah, maka akan diberi. Carilah, maka akan mendapat. Ketoklah, maka akan dibukakan bagimu. Siapa yang meminta akan diberi, siapa mencari akan mendapat, siapa yang mengetuk akan dibukakan. Coba perhatikan Bapak Ibu, kenapa Yesus tidak cukup mengatakan minta saja, tapi harus ditambahi dengan mencari dan mengetuk, begitu. Ya. Kenapa di dalam Injil Matius itu Tuhan Yesus tidak mengatakan minta saja, minta saja, minta saja, gitu. Nanti aku akan beri, minta saja kamu akan diberi. Tapi Yesus mengatakan tidak cukup minta, tapi harus mencari. Tidak cukup hanya minta dan mencari, harus mengetuk. Meminta itu bisa hanya berhadapan, muka dengan muka atau lewat WA bisa ya. Minta ya. Tapi kalau mencari
Maka Bapak Ibu harus kembali lihat dalam Lukas pasal 15 seperti Pak Rapes bilang, yang mengatakan bahwa domba itu nggak bisa pulang tanpa dicari. Ya, dirham itu nggak akan bisa kembali ke dompetnya kalau tidak dicari, begitu. Berarti di sana ada upaya. Kalau Bapak Ibu melihat dalam catatan-catatan dalam Perjanjian Lama, maka mencari itu selalu dikaitkan dengan bukan hanya sekedar meminta, tetapi kadangkala disertai dengan puasa, disertai juga dengan pergi ke Yerusalem, disertai juga dengan nazar dan korban. Ini makanya ayat 9 ini dilanjutkan kemudian Hana bernazar tentang siapa nanti anak itu. Dan kalau anak itu akan bagaimana, maka kemudian dia bernazar. Ini kedalaman ibadah. Ibadah keluarga. Keluarga yang membangun relasi dengan Tuhan, ibadahnya tidak hanya sekedar datang, dengar, dengkur, duit, kemudian pulang. Gitu. Tidak hanya sekedar hadir. Tidak hanya sekedar datang. Tidak hanya sekedar mengikuti liturgi. Tapi ada kedalaman. Di sana ada pencarian. Disertai dengan hal-hal yang luar biasa. Saya akhiri Bapak Ibu. Keluarga yang membangun relasi dengan Allah dalam ketatan beribadah yang pertama harus menerapkan standar kebenaran dan kasih ilahi. Harus menegakkan tradisi rekonsiliasi. Tidak hanya sekedar ritual, tapi harus mengalami kedalaman ibadah. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita. Amin. Saya kembalikan ke Pak Raples.